baca orang lain, kita tidak sadar saat itu kita sedang ria, sedang pamer pada orang lain. Itu halus banget itu ria kita. Nih aku sudah bangun nih, ayo tahajud, aku udah duluan. Itu ria, habis pahalamu, sudah. Waktunya tahajud saja, nggak usah ngajak-ngajak orang lain. Kamu kemana? Mau tarawih? Bukan, kamu bukan mau tarawih, mau tarwihatain. Kamu itu, sholatnya cuma 8 gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama saya Syarif Rahman, kita bertemu di acara Obrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Yang terhormat Direktur Utama Masjid Umum Daerah Pasarbo, Ketua DKM Masjid Subur Salam Masjid Umum Daerah Pasarbo, hamba-hamba Allah yang berkenan bergabung di pengajian pagi ini. Alhamdulillah Allah masih izinkan kita semua bersama di bulan suci yang mulia ini. Mudah-mudahan seluruh ibadah yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan, baik puasanya, qiyam lailnya maupun tilawah dan lain sebagainya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah yang mendekatkan diri kita padanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sanjungkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta segenap keluarga dan sahabatnya juga tercurah pada kita semua sebagai umatnya yang senantiasa berusaha dan berupaya untuk berjalan sejalan dengan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan hari kiamat nanti kita semua mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pada pagi ini kita akan kembali mengulas dua ayat dari surah Alif Lam Mim As-Sajdah, yaitu surat yang ke-32, surat ke-32 ayat 15 dan 16. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. Silakan dibaca terjemahannya.
Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami, hanyalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengannya ayat-ayat kami, mereka menyungkur sujud dan bersaksi serta memuji Tuhannya, dan mereka tidak menyombongkan diri. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Silakan ditambah satu ayat lain. Maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan, tapi sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Ayat ini berbentuk pujian Allah bagi orang-orang yang benar-benar beriman, bukan cuma mengaku beriman. Sekaligus juga menyebutkan tentang penghargaan Allah pada mereka baik di dunia maupun di akhirat nanti. Di antara amaliyah yang dikatakan innama yu'minu bi ayatina, innama itu ada khasar untuk membatasi. Hanya terjemahnya orang-orang yang beriman pada ayat kami itu hanyalah menunjukkan bahwa yang lain bisa dipandang tidak baik kalau masih ngaku juga. Jadi yang benar-benar beriman itu siapa? Salah satunya adalah tatajafa junubuhum 'anil madaji'i. Lambung mereka jauh dari tempat tidur, dari pembaringan. Badan mereka, perut mereka jauh dari kasur. Artinya apa? Di malam hari mereka tidak banyak tidur. Nah, silakan sampai di sini kita mengukur diri apakah sudah masuk di komplek itu atau kita termasuk yang terblokir seperti terblokirnya kendaraan mulai tanggal 6 kemarin yang akan mudik itu. Silakan dipantas-pantas sendiri sampai di sini apakah kita termasuk yang lolos atau yang terhenti. Lambung mereka jauh dari pembaringan, tempat tidur. Apa yang mereka lakukan di malam hari? Yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Mereka di malam-malam itu berdoa menyeru Tuhan mereka dengan penuh rasa takut dan harap-harap. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan di dalam hidupnya mereka senantiasa menginfakkan sebahagian dari apa yang kami anugerahkan kepada mereka. Yang saya akan bahas pagi ini satu saja dulu, yaitu tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Lambung mereka jauh dari tempat pembaringan. Pada ayat lain Allah katakan di dalam surah Al-Furqan ayat 64, surah Al-Furqan ayat 64, walladzina yabituna lirabbihim sujadan wa qiyama. Walladzina yabituna lirabbihim sujadan wa qiyama. Ini Al-Furqan ayat 64. Dan orang-orang yang menghabiskan malam-malam harinya untuk sujud dan qiyamul lail
pada Tuhan mereka. Ini dia yang dilakukan oleh orang-orang yang katanya tadi lambungnya jauh dari pembaringan. Yang dipuji Allah cuma ini, yaitu sujud dan qiyam. Yang tidak sujud dan tidak qiyamul lail sadar itu tidak termasuk yang dipuji Allah. Karena memang banyak orang yang menghabiskan malam hari tapi tidak sujud dan qiyam li rabbihim. Ada yang nonton televisi, ada yang hanya nonton handphone, ada yang sibuk komentar di Facebook. Bahkan ada yang malam hari itu pada waktu orang lain sujud dan qiyam yang ngirim ajakan, seruan, mari kita tahajud. Itu juga tidak masuk. Karena ketika orang lain sujud dia malah sibuk megang handphone. Sudah tidak usah ngirim-ngirim. Karena ngirim-ngirim WA, ngirim-ngirim Facebook atau ajakan seruan tahajud di waktu itu percuma saja. Percumanya apa? Yang pertama, mungkin orangnya tidur. Kalau orang sedang tidur kirim WA juga tidak akan baca. Atau bahkan orangnya sedang tahajud duluan. Maka apa yang kita lakukan itu sia-sia. Dan kalaupun itu kebaca orang lain, kita tidak sadar saat itu kita sedang riya, sedang pamer pada orang lain. Itu halus banget itu riya kita. Nih aku sudah bangun nih, ayo tahajud, aku udah duluan. Itu riya, habis pahalamu. Sudah, waktunya tahajud saja, tidak usah ngajak-ngajak orang lain. Itu waktunya untuk sujud dan qiyam. Kecuali kalau ada komitmen seperti yang pernah kita lakukan dulu dari jamaah rumah sakit Umum Serpong, kira-kira tahun 90-an atau tahun 2000-an, kita pernah membuat namanya GTN, Gerakan Tahajud Nasional. Kita punya komitmen waktu itu. Saya menelpon 3 orang. Kalau tidak salah tuh Dr. Din, Haji Mahali, dan Pak Haji Sutopo. Lalu yang 3 masing-masing juga telepon 3333. Itu jauh, alhamdulillah, sebelum ada istilah gerakan tahajud. Kita tahun 90-an sudah melakukan gerakan itu, dan alhamdulillah sampai hari ini masih tidak dimulai lagi. Nah, ketika sampai di qiyamul lail inilah kita akan berbicara banyak hal. Karena apa? Kebetulan ini kita berada di bulan Syahrul Qiyam. Nah, kita akan masuk bahasan di sini tentang qiyamul lail, salat malam atau bangun malam. Ada beberapa istilah untuk qiyamul lail ini. Yang pertama, ya qiyamul lail itu yang bersifat umum, bangun malam. Karena memang dilakukan pada saat bangun malam. Yang kedua, at-tahajjud atau al-hujud. Hujud itu an-naum ay ar-ruqud. Artinya salat yang dilakukan setelah bangun dari tidur. Ini bukan berarti hukum itu berada di sini. Artinya menentukan bahwa orang tahajud dan salat malam itu harus tidur dulu. Tidak. Itu hanya menunjukkan kepada keumuman. Umumnya orang kalau salat malam setelah tidur dulu. Karena dulu tidak ada televisi, jadi orang biasanya pada isya langsung tidur. Dan ketika akan salat malam biasanya setelah tidur. Kalau sekarang karena banyak pemesan, ya mungkin sudah tidak kurang pas disebut tahajud, tapi itu tahajud saja, sholatnya sholat tahajud kata orang karena menggunakan istilah yang umum biasanya setelah bangun malam, bangun tidur. Kemudian ada juga yang menamakan dengan sholat witir yang berarti ganjil, ganjil ya, ganjil tidak genap. Karena apa? Karena jumlah rakaatnya itu ganjil. Dan salah satunya adalah qiyamul Ramadan, bangun malam atau ibadah malam hari di bulan suci Ramadan. Kenapa demikian? Tentu saja karena sholat ini dikerjakan di malam-malam bulan suci Ramadan. Ihya layali Ramadan, menghidupkan malam-malam Ramadan. Salah satunya adalah disebut dengan sholat tarawih, yang artinya sholat yang banyak istirahatnya. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang dalil-dalilnya atau prakteknya lain sebagainya, tentu kita akan lebih bijaksana jika terlebih dahulu membahas apa itu satu amalia. Kita ada ABCD-nya ya. A apa,
B batasannya, C caranya, gitu loh. ABC itu penting. Karena nanti kalau istilahnya kita tidak sama, tidak tahu, maka kesimpulannya juga tidak sama. Yang paling tahu tentang makna satu istilah adalah tentu yang membuatnya. Sering saya sampaikan seperti istilah Islam Nusantara. Islam Nusantara itu dibuat oleh ulama-ulama Indonesia. Maka ketika orang lain membaca sebutan Islam Nusantara, tidak usah menyimpulkan sendiri, artinya jangan bikin sendiri. Tanya kepada orang yang membuatnya. Sebab kalau kita membaca istilah Islam Nusantara, lalu kita membuat sendiri, targetnya sendiri, kita bikin sendiri dengan kamus, lalu kita pahami dan kita buat definisi sendiri, itu adalah pelanggaran, ya, pelanggaran dan kezaliman. Karena apa? Telah membuat sesuatu, menuduhkan pada orang lain yang orang lain itu tidak melakukannya. Nah, paling adil, ya kita tanya apa itu Islam Nusantara kepada orang yang membuatnya. Sama dengan istilah rumah sakit. Masuk ada rumah sakit? Tidak ada, rumah ya kayak gitu-gitu saja. Tentu yang lebih tahu apa itu rumah sakit orang Indonesia. Nah, kalau orang Malaysia mungkin istilahnya lain lagi. Orang Malaysia jangan kemudian memaknai istilah rumah sakit dengan keseharian mereka. Sama juga istilah yang ada di Malaysia jangan dipahami dengan bahasa kita jadi lucu. Jadi kita kan ada namanya rumah sakit bersalin. Kita sendiri kalau baca salin itu kan ganti baju. Apa ada rumah sakit bersalin berarti ini tempat ganti baju? Ya tidak benar. Tentu lihat peristilahan yang berlaku. Sama juga kalau di Malaysia itu rumah sakit korban laki-laki. Lalu kita pahami dengan bahasa kita, wah isinya berarti orang babak belur semua nih, digebukin laki-laki semua, KDRT. Ya tentu bukan. Karena istilah rumah sakit korban laki-laki itu adalah makna lain dari rumah sakit bersalin. Rumah bersalin di Indonesia. Nah seperti itu, sebelum kita masuk pembahasan sesuatu, maka kita pastikan dulu definisi itu siapa yang membuat dan apa maknanya. Nah istilah tarawih akan lebih aman kalau kita membaca kepada para ulama yang membuatnya. Yang membuat istilah itu adalah para ulama. Saya akan baca di dalam kitab yang saya anggap menjadi rujukan di era modern ini karena dia merujuk kepada kitab-kitab yang klasik dan original. Dan bermula tarawih, kata tarawih itu jam'u tarwihatin, jamak lafaz tarwihah. Saya sebenarnya sudah hafal insyaallah, tapi kan supaya terlihat keren baca kitab berapa. Ai tarwihatul lin nafsi takasi, gitu itu kasih. Jelasnya adalah merehatkan kepada jiwa. Ai istirahatun istirahat. Minar rohati dari lafaz rohat wahya, dan bermula tarawih itu zawalul masyaqqati wat ta'abi, hilangnya kesulitan dan keletihan. Wat tarwihatu fil asli ismul lil jasadi mutlaqatan wa sumiyat al jasadu allati ba'da arba'a raka'atin fi layali ramadhan bi tarwihati lil istirahat. Menurut asalnya tarawih itu adalah sebutan bagi duduk rehat secara mutlak. Namun kemudian duduk istirahat setelah menunaikan 4 rakaat di malam-malam bulan suci Ramadan, sumiyat bit tarwihati dengan tarwihah lil istirahat, karena istirahat. Thumma sumiyat kullu 4 raka'atin tarwihatan majazan. وسميت هذه الصلاة بالتراويح لأنهم كانوا يطيلون القيام فيها ويجلسون بعد كل 4 ركعات للإستراحة. ثم سميت murid ya narani, ثم سميت terus diaranan naon kullu 4 raka'atin, setiap 4 rakaat, 4 berapa rakaat, setiap 4 beberapa rakaat, dari itu tarwihatan dengan 1 tarwihah setelah majaz. Salat tarawih ini dinamakan dengan sholat tarawih. Sholat malam di bulan suci Ramadan ini dinamakan dengan sholat tarawih. Kenapa? Karena karena sesungguhnya mereka itu memanjangkan berdirinya fiha di dalam sholat. Wa yajlisuna, dan mereka duduk ba'da kulli 4 raka'atin, setelah setiap 4 rakaat lil istirahati, untuk istirahat. Jadi ya, sholat tarawih disebut dengan tarawih
jamak tarwihah. Tarwihah. Tarwihatun. Kemudian kalau dua, tarwihatani. Kalau jamak tarawih. Nah gitu. Istirahat satu kali namanya tarwihah. Istirahat dua kali tarwihatani. Istirahat lebih dari dua kali, tiga kali itu tarawih. Jadi sholat tarawih itu istirahatnya lebih dari istirahat tiga kali atau lebih, baru disebut dengan sholat tarawih atau taraweh. Kalau bahasa Indonesia nyebutnya tarawih, lebih enak. Sama dengan aqiqah dibaca dengan akekah, sama dengan al-fatihah, surat fatihah, itu biasa saja, tidak ada masalah. Dari sini ketahuan ketika tarwihah itu artinya adalah 4 rakaat kemudian berhenti istirahat, itu tarwihah. Satu tarwihah disebut 2 kali tarwihatan. Disebut tarawih karena istirahatnya bukan cuma 1 kali, bukan cuma 2 kali, tetapi lebih dari 2 kali, 3 kali ke atas tarawih. Berarti kalau begitu 4 kali 3 itu minimal 12 rakaat. Nah, kurang dari 12 rakaat belum tarawih namanya. Saya tidak mengatakan kemana-mana dulu. Perhatikan lafaznya. Ini para ulama merumuskan disebut tarawih itu kalau setiap 4 rakaat berhenti dan itu lebih dari 2 kali. Kalau 2 kali bukan tarawih namanya. Kalau 2 kali kan cuma 8 rakaat. 4 kali 2 8. Itu belum tarawih, itu namanya tarwihatan. Tarwihatan. Disebut tarawih kalau lebih dari 3 kali. 3 kali atau lebih. Dari sini saya bisa ketahuan. Tentu saya tidak mengatakan tidak sah, tidak, tapi itu aslinya kalau pengen disebut tarawih, sholatnya harus lebih dari 8 rakaat. Selain witir. Kamu kemana? Mau tarawih? Bukan, kamu bukan mau tarawih, mau tarwihatan kamu itu. Kamu sholatnya cuma 8 gitu loh. Saya ulangi kembali, saya tidak mengatakan bahwa itu tidak bisa disebut tarawih, tidak. Secara kebahasaan, mengapa para ulama menamakan sholat ini dengan tarawih? Karena mereka mengerjakannya 4, setiap 4 rakaat berhenti, 4 rakaat berhenti, 4 rakaat berhenti terus sampai sekian kali. Lebih dari 3 kali. Nah sekarang pertanyaan berikutnya adalah bagaimana teknis pelaksanaan sholat malam baik tarawih maupun yang lainnya. Dah ini nanti kita tinggal ngeraga diri kita sudah tarawihan apa belum selama ini, atau jangan-jangan baru tarwihatun doang tuh ya, tarwihah atau tarwihaten saja belum tarawihan ya. Malah kayaknya dari sama sekali. Bagaimana teknisnya? Cara sholatnya bagaimana? Nanti kan timbul kesan. Wah kalau begitu 4 rakaat istirahat berarti 1 salam. Bukan begitu. Ini kan kesan sekilas, namanya kesan itu kan bisa salah saja. Kita akan cantumkan hadisnya. Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabatnya, bagaimana sholat malam? Gimana sholat malam? Rasul mengatakan, sholatul lail masna masna. Fa idza khashita subha nanti ada teks lainnya sama. Wa idza khashiya ahadukum, soalnya ini saya baca ulang di sini karena di YouTube ada yang baca fa idza khashiya ahadakum. Nah, benar fa idza khashiya ahadukum.
Itu bukan ahada, ya. Fa idza khasyiya, apabila takut siapa ahadukum salah seorang di antara kamu as-subha ing tekani waktu subuh akan subuh, fal yutir bi wahidah, ini kepanjangan bawah saja. Fal yutir bi wahidatin, sholat malam itu masna, dua-dua. Fa idza khasyita subha, dicampur hadis. Fa autir bi wahidatin tutiru ma qad sallaita. Salat malam itu dua-dua. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Fa idza khasyita subha, namun jika kamu khawatir segera datang waktu subuh, fa autir bi wahidatin, maka ganjilkanlah dengan 1 rakaat yang mengganjilkan apa yang telah kau tunaikan salatnya tadi. Jadi 2, 2, 2, 1. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Nanti ada fa idza khasyiya ahadukum di sini. Fa idza khasyiya ahadukum subhan fal yutir bi wahidatin. Jika salah seorang di antara kamu ahadukum, seorang ini nanti karena ada di YouTube yang baca ahadakum, ya, yang benar ahadukum. Mungkin biasa kepleset saking cepatnya baca atau yang lainnya. Jadi sholat itu, sholat malam itu, sholat malam dua setiap rakaat salat. Bahkan nanti ada hadis lain, sholatul laili wan nahar. Masna. Sholat sunat malam ataupun siang dua-dua. Tidak ada satu keterangan yang menyebutkan sholat itu 4-4, tidak ada sampai di sini. Ini paling tidak yang diambil oleh para ulama. Para ulama mengatakan sholat malam itu dua-dua. Bahkan ada yang mengatakan di kalangan mazhab Syafi'i, idza shalla arba'an bi taslimatin lam yasih. Jika orang melakukan sholat 4 rakaat dengan 1 salam tidak sah. Ini selesai. Muncul sekarang ada sebuah hadis di dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ini biasanya yang digunakan oleh saudara-saudara kita yang memiliki pandangan lain dari apa yang dilakukan oleh umat Islam Indonesia atau baru-baru. Ini mejanya memang kurang gede, kalau mau bedah kita harus paling tidak mejanya 3 meter baru nyaman. Ini kayak gini kurang lah. Hadisnya itu bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah istri Rasul ditanya tentang sholat Rasulullah SAW. Aisyah menjawab, makana. Dia banget. Yazidu fi Ramadhan wala fi ghairihi
عشرة ركعة فكان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا. Nah, di sini Rasulullah itu maka yazid fi Ramadan wala fi ghairihi, tidak menambah baik di Ramadan maupun di luar Ramadan ada 11 rakaat atas 11 rakaat, tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Teknisnya fakana yusalli arba'an, beliau mula-mula sholat 4 rakaat, sholat 4 rakaat. Fala tasal an husnihinna wa tulihinna, kamu jangan tanya tentang panjang dan bagusnya sholat Rasul yang 4 rakaat tadi itu. Ini menggambarkan Rasul sholat itu luar biasa. Ini yang bilang luar biasa itu Aisyah istrinya. Jadi yang selama ini di luar Ramadan saja sudah luar biasa. Ini Rasul kata Aisyah di bulan Ramadan itu luar biasa, berarti panjang banget. Kemudian beliau sholat lagi 4 rakaat. Kemudian sama dengan tadi, jangan tanya panjang dan bagusnya, 3 rakaat. Hadis inilah yang kemudian dipahami oleh saudara-saudara kita bahwa Rasul pernah melakukan sholat malam 4 rakaat 1 salam, 4 rakaat 1 salam, 3 rakaat 1 salam. Padahal tadi Rasul sendiri mengatakan pada umatnya sholat malam 2-2. Jika khawatir subuh, witir. Nah, 2 hadis ini sahih. Ketika ada 2 hadis sahih kelihatan ta'arud, maka ada langkah-langkah yang harus dilakukan oleh para ahli hadis. Yang pertama, langkah pertama paling baik adalah al-jam'u wa taufiq, menggabungkan dan mengkompromikan. Yang pertama. Yang kedua, an-nasikh wal mansukh. Nasikh itu artinya apa? 2 hadis, yang satu penghapus, satu dihapus. Artinya yang duluan datangnya dihapuskan oleh yang belakangan. Nah, ini membutuhkan adanya penjelasan riwayat atau waktunya. Nanti insya Allah waktu kita bahas. Yang ketiga, at-tarjih. Jika tidak diketahui mana yang lebih dahulu dan mana yang belakangan, maka dilakukan tarjih. Kita mengenal majelis tarjih Muhammadiyah. Tarjih itu apa? Mana yang lebih unggul, yang dianggap lebih kuat dia dimenangkan, yang lemah yang dikarenakan. Baru yang keempat adalah at-tawaqquf. Stop. Tidak usah bicarakan apa. Silakan saja di situ. Nah, jadi keempat metode untuk mengkompromikan atau menyelesaikan konflik 2 hadis ini, bukan konflik maksud saya, mempertemukan pertentangan 2 hadis ini, yang paling baik adalah nomor pertama. Selagi masih yang pertama bisa dilakukan, maka yang lain tidak bisa dilakukan. Al-jam'u atau taufiq itu menggabungkan dan mengkompromikan. Nah, 2 hadis ini bisa dikompromikan? Gampang sebetulnya. Di sini mengatakan Rasul mengatakan salat malam 2-2. Di sini Aisyah melaporkan Rasul salat 4-4. Ya, ini kita akan anggap saja 2 pesan ini kita benar ya, benar dua-duanya seperti itu. Ini namanya hadis qauli. Hadis qauli, ucapan Rasul. Sedangkan ini adalah hadis fi'li, perbuatan Rasul yang disaksikan oleh Aisyah. Kalau ini adalah ucapan Rasul yang didengar oleh sahabatnya, sedangkan ini adalah perbuatan Rasul yang dilaporkan oleh
salah seorang sahabatnya atau istrinya. Nah, ketika terjadi pertentangan antara qaul dan fi'li, yang wajib atau yang patut dilakukan umatnya itu ucapan Nabi yang diikuti atau perbuatannya. Ayo sekarang, ketika Nabi melakukan sesuatu, tapi beliau mengatakan sesuatu yang lain untuk orang lain, yang mana yang diambil? Maka yang patut dilakukan umatnya adalah sabdanya, karena itu pesan langsung pada umatnya. Sedangkan yang beliau lakukan itu urusan pribadinya. Contoh lain, Rasul itu punya istri lebih dari 4. Tetapi kepada sahabatnya beliau mengatakan, khudh minhunna arba'an wa farid sa'irahunna. Ambil 4 saja, sisanya ceraikan. Yang mana Rasul punya istri 9, tapi perintahnya pada umatnya 4 saja. Kita mesti ambil ucapannya, jangan perbuatannya. Lalu kita bilang, Rasul aja istrinya 9, ikutin aja. Jangan, ikuti ucapannya. Itu usul buat beliau, lain sama kita. Satu aja udah ribet kok, mau 9. Ini kaidah kita penting. Jika ada sabda Nabi yang dijadikan standar bagi umatnya dan ada amal pribadi Nabi, itu amal pribadinya, tidak usah ikuti aja perintahnya. Sama misalnya Nabi, nanti kalau kaidahnya dibalik, perbuatannya ini repot kita. Nabi sholatnya di mimbar, kata Nabi kamu sholatnya di belakang, semua masuk mimbar, kacau sholat itu. Nah, kalau begitu berarti kita pegang sabda Nabi, di mana Nabi mengatakan sholat malam bahkan siang hari pun dua-dua. Jangan ikut 4. Ini pribadi Nabi, jangan ikutan lah. Itu kalau mau menggunakan al-jam' wa taufiq. Ada. Yang kedua, masih bisa dikompulkan. Gimana caranya? Yang paling adil adalah kita bertanya, benarkah yang dimaksud oleh Aisyah itu salat Nabi 4-4-3 itu 4 rakaat salam atau bagaimana? Nah, sebetulnya kita bisa melihat isyarat di sini. Fakana yusolli arba'an. Rasul mula-mula melakukan 4 rakaat. Summa ini beda dengan fa. Kan kita sering ngaji di ayat wa fa ulit tartibi bitisali wa summa lit tartibi bil fisali. Huruf fa itu mengurutkan 2 pekerjaan secara bersambung, sedangkan summa mengurutkan 2 pekerjaan secara tidak bersambung. 4 rakaat. Nah di sini summa kemudian bukan lalu, kemudian ini berjeda ya. Ada jedanya. Istirahat. Berjeda. Istirahat. 4 rakaat istirahat panjang. 4 rakaat lagi istirahat lagi. Baru 3. Jadi yang dimaksud dengan 4-4-3 itu beristirahat pada setiap 4 rakaat agak panjang. Prakteknya tetap 2-2 supaya tidak bertentangan. Tidak mungkin Rasul memerintahkan sahabatnya dengan sesuatu yang baik, tapi kemudian dia sendiri tidak melakukannya, menyalahinya. Maka yang dimaksud dengan 4-4-3 adalah 2-2. Kalau sudah 4 istirahat panjang, 2-2 istirahat, baru titik. Yang kedua, tapi ini semua kan baru analisa orang yang baca hadis. Yang paling penting itu pelakunya sendiri. Yang paling penting itu adalah pelakunya sendiri. Aisyah sendiri kita tanya, apakah benar Rasul melakukannya 4-4-3? Nah, kita harus melihat. Nih, hadis Sunan Ibnu Majah. Aisyah menjelaskan. قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يبلغ من صلاة العشاء إلى القدر 11 ركعة يساوي في كل 2 ويترك واحدة ويسجد فيهن سجدة من قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه فإذا سكت المؤذن من الآذان الأول من صلاة الصبح قام فركع ركعتين خفيفتين. Karena ono sapa Nabi kanjeng Rasul ono iku yusoli salat ma baina ayat luga min salat isya al fajr antara salat isya dan fajar, isya dan subuh
raka'atan 11 rakaat. Yusallimu fi kulli snataini. Nabi salatnya bersalam pada setiap 2 rakaat. Wa yutiru bi wahidatin, dan berwitir dengan 1 rakaat. Wa yasjudu fihinna sajdatan biqadri ma yaqra'u ahadukum, dan beliau sujud di dalam salatnya itu 1 sujud sekira-kira kamu semua membaca khamsina ayatan, 50 ayat. Sujudnya sama dengan baca 50 ayat. Rasa kayak gitu. Ini salat Nabi. Qabla ayyan faraqsahu, sebelum mengangkat kepalanya. Dan apabila seorang muadzin telah selesai memandangkan azan awal dari salat subuh, beliau bangun kembali salat 2 rakaat yang ringan. Nah, ini salat Nabi. Kan jelas. Tadi kata Aisyah 443, prakteknya yusallimu fi kulli raka'ataini, bersalam pada setiap 2 rakaat. Tidak ada yang berhak menjelaskan satu ucapan kecuali orang itu sendiri. Kalau saya mengatakan A, maka yang berhak menjelaskan makna A itu saya sendiri. Orang lain tidak boleh, itu analisa. Tadi Aisyah mengatakan Rasul salatnya 443. Yang dimaksud kata beliau 2 rakaat 1 salam. Yang lain penafsiran siapapun harus dibuang, tidak usah diikuti, sebab itu namanya ngarang dan memasukkan ucapan orang. Itu makanya para ulama 2 rakaat 1 salam itu sah salatnya. Kemudian kita akan menambah kesaksian. Sekarang kan harus ada tim pendukung nih. Jadi kalau dalam memutus sesuatu itu harus ada saksi ahli atau pendukung. Siapa dia? Ini sahabat Yazid bin Khalid Al-Juhani. Ini sahabat Nabi. Salah seorang sahabat Nabi namanya Zaid bin Khalid Al-Juhani. Zaid bin Khalid Al-Juhani mengatakan, la armukanna salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala wa tawassaltu atabatan Abu Sa'id. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khafifataini thumma rak'ataini tawilataini thumma rak'ataini wa huma duna allataini qablahuma thumma rak'ataini wa huma duna allataini qablahuma thumma rak'ataini wa huma duna allataini qablahuma thumma rak'ataini thumma awtara wa tilka 13 rak'atan. Ini praktek Rasul. Gimana katanya? Qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa shalla rak'ataini. Rasul bangun malam kemudian salat 2 rakaat. Nih. Kata ini 2 rakaat. Nah. Kemudian ini ringan ya, salat ringan. 2 rakaat ringan. Kemudian summa rak'ataini tawilataini, 2 rakaat panjang. Kemudian lagi tawilaten 2 rakaat panjang. Rakaat panjang. 4 5 summa rak'ataini, kemudian 2 rakaat lagi, sama juga. Yang lebih pendek dari itu, summa rak'ataini, kemudian 2 rakaat lagi. Yang lebih pendek dari itu, kemudian 2 rakaat lagi yang lebih pendek dari itu, kemudian 2 rakaat dan berwitir. Itulah 13 rakaat. Prakteknya apa? Rakaatan, tawilaten, 2 rakaat. Ini kesaksian sahabat Yazid Al-Juhani. Zaid bin Khalid Al-Juhani. Ini kesaksian sahabat. Kalau tadi istrinya Aisyah mengatakan bahwa yang dimaksud 443 itu 22. Sekarang sahabatnya tidak nyebut 43, langsung 22.
Nah sekarang kesaksian ketiga, hadis pendukung ketiga bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Apa kata Ibnu Abbas? Aku nginep di rumah Maimunah istri Nabi. Bangun malam, gampangnya Rasul itu mendorong Abdullah bin Abbas supaya berdiri di sampingnya. Fa shalla rak'ataini, kemudian Rasul salat 2 rakaat, tsumma rak'ataini, kemudian 2 rakaat, tsumma rak'ataini, kemudian 2 rakaat, tsumma rak'ataini, kemudian 2 rakaat, tsumma rak'ataini, tsumma autar, kemudian beliau berwitir. Setelah sekian rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, baru beliau berwitir. Jadi sholat malam itu 2-2. Yang mengatakan 4-4 1 rakaat itu salah paham terhadap ucapan Aisyah dan menyalahi apa yang telah berlaku di lingkungan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah seperti itu. Yang berikutnya ada. Tapi kalau ada saudara kita yang melakukan 4 rakaat 1 salam, ya tidak apa-apa, itu hasil ada ulama yang diikutinya. Tapi saya ingin meyakinkan bahwa apa yang dilakukan oleh umat Islam Indonesia sudah benar, semuanya sudah benar dan jangan diganggu. Nah, sehingga kalau nanti ada yang mengatakan yang benar 4-4-3, justru karena salah paham. Tidak ada 4-4-3, yang ada 2-2. Tapi kalau ada yang melakukan 4-4-3 karena mengikuti para ulama, silahkan. Kita tidak boleh saling menjatuhkan satu dengan yang lain, karena toh kita ada pertanggungjawabannya, yaitu apa? Mengikuti para ulama. Selama mengikuti ulama, insya Allah kita akan selamat. Ini sekedar menjawab persoalan yang terjadi di tengah masyarakat karena belakangan terlalu banyak mujtahid kesiangan yang mencoba membawa agama itu dengan kepintarannya yang sangat terbatas dan tidak mau merujuk kepada para ulama. Bagi kita, selagi masih ada ulama, maka insya Allah bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya dan Allah akan menerima. Itu tentang sholat malam. Nah, mungkin ada yang bertanya, kapan waktu sholat tarawih yang bagus? Sebetulnya sih itu dikembalikan kepada kekuatan masing-masing. Kalau memang orang yang susah bangun malam, ya sudah baca isya saja. Tapi kalau yang yakin malamnya bangun atau bahkan semalaman tidak pernah tidur karena memang tidak bisa tidur, ya sudah, tunggu nanti lewat tengah malam. Yang paling baik adalah lewat tengah malam, karena itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, kemudian sholat tarawih itu, kalau anggap saja sholat malam Rasulullah itu adalah pada waktu kira-kira jam 1 malam itu. Kemudian 1 rakaat biasanya beliau membaca 50 ayat, ya, 1 rakaat 50 ayat. Nanti rukunya juga sama panjangnya dengan kira-kira baca 50 ayat, sujudnya juga kira-kira 50 ayat panjangnya. Kita bisa membayangkan berapa panjang dalam 1 rakaat. Dan karena itu Rasul biasanya dalam 1 malam itu bisa menghabiskan sekitar 3 surat, ya. 3 surat itu yaitu surat Al-Baqarah, Al-Imran dan An-Nisa, itu selesai untuk salat malam beliau. Akan nanti sahabat ada yang lebih berat dari itu lagi karena kuat, sehingga mereka kalau sholat malam itu pada pegangan tongkat atau ada yang nyender di tiang-tiang, karena memang kalau tidak bisa ngeblak gitu saking panjangnya sholatnya. Nah, kemudian Rasul tengah malam sampai datang waktu sahur, sehingga nanti ada adzan awal. Adzan awal itu kata Bukhari dalam hadis sahih, liyarji'a qa'imakum wa yunabbihana imakum, untuk menyuruh orang pulang yang sedang qiyamul lail di masjid segera pulang ke rumah masing-masing, wa yunabbihana imakum, dan membangunkan orang yang tidur. Jadi adzan awal itu di bulan puasa. Adzan pertama untuk menggiring orang supaya pulang ke rumah, sebab para sahabat Nabi kalau sudah terlanjur di masjid sudah qiyamul lail itu enggak ingat pulang. Kita kan terbalik, kalau sudah di rumah nggak ingat ke masjid kan, begitu biasanya. Itu saking panjangnya.
Dan yang kedua, membangunkan orang yang di rumah supaya mereka segera siap-siap sahur. Nah nanti kata Nabi, inna bilalan yu'adzinu bilalin fakulu washrabu hatta yu'adzina ibnu Ummi Maktum. Bilal itu azannya masih di waktu malam, masih boleh makan. Nah, nanti setelah itu silakan kamu makan minum sampai ada adanya Abdullah bin Ummi Maktum. Jadi muadzin yang kedua itu muadzin waktu subuh, baru itu sudah habis waktu makannya. Jarak antara keduanya ya baina ayyan hadza wa yartaqi hadza. Sama seperti ini, mulai azan ini selesai azan, enggak panjang-panjang amat karena sahabat Nabi kalau sahur itu tidak panjang, yang panjang itu sholat malamnya. Kalau kita tidak makan sahurnya panjang, kalau tarawih mau cepat, itu yang membedakan kita dengan sahabat-sahabat Nabi. Tapi yang lumayan lah. Yang kedua itu tarawihnya para sahabat Rasulullah SAW yang digagas oleh Umar bin Khattab itu ba'da Isya sebanyak 23 rakaat. Diperkirakan baca satu juz, tapi tartil juga lebih lah mungkin ya, itu sampai tengah malam itu biasanya. Kira-kira dari baca Isya sampai jam 12 malam itu tarawih para sahabat Nabi. Jumlah rakaatnya 23. Nah, yang tarawih model ketiga ada tarawih oplosan atau tarawih koalisi atau merger, yaitu rakaatnya itu Rasulullah, waktunya badal Isya, bacanya pendek-pendek, mulai dari jam 7:30 sampai jam 9 sudah berikut sambutan dan pengumpulan dana. Saya tidak tahu sebetulnya ini manhaj dari mana, tapi yang lumayan itu yang ramai yang itu. Kalau lebih dari itu biasanya pengurus masjidnya ditegur oleh orang biasa. Baik, saya kira itu saja mudah-mudahan maslahat. Dan di waktu Ramadan yang masih tersisa, saya mengingatkan malam ini adalah malam ke-27. Usahakan siang segera tidur, istirahat pada zuhur. Nanti malam kita melek. Paling tidak jam malam semua tidak tidur lagi. Jangan sampai kita lewat malam Qadar kehilangan kesempatan yang baik. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد سيد الاولين والاخرين وسلم الله تبارك وتعالى على صحابه رسول الله اجمعين. الحمد لله رب العالمين الذي جعل معنا في عزيزه يا رب العالمين اللهم يوم جلال جلالك وعظم سلطانك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ ولا بين هديتنا بعد إذ هديتنا انك انت الوهاب. ربنا لا تجعلنا نصيبا لنا ولا فيه ان الله لا يغفر لنا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بفضل سبحانه وتعالى عما يصفون. السلام عليكم ورحمة الله والحمد لله رب العالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام اللهم ارحمنا بالقرآن واجعل لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعلنا حجة